contoh, dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang guru, pendidik harus dengan cepat berpikir memutuskan pilihannya dengan tepat. Persoalan tingkah laku merupakan masalah kesusilaan. Dengan demikian, berkaitan kedewasaan. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan alat pendidikan berupa nasihat dan teguran serta memberikan teladan memperbaiki perbuatan yang tidak sopan yang dilakukan anak tersebut dengan bertujuan yang ingin dicapai agar anak berkembang menjadi dewasa dan lebih bersusila atau sopan. Manusia yang tahu sopan santun. Jadi dalam hal tersebut, secara tidak langsung, atau jadi dalam hal ini guru sekaligus menggunakan 3 alat pendidikan, berupa nasihat dan memberi teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paulupiandini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria alat pendidikan pada poin orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan, anak mana yang dapat dikenakan alat pendidikan, dan bagaimana pendidikan tersebut dapat bekerja memuaskan atau tidak. Ini yang pertama adalah orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan harus mempertimbangkan pendidik mana yang akan menggunakan alat pendidikan tersebut. Apakah ayahnya, ibunya, pendidiknya, atau pengasuh di sebuah panti asuhan. Seorang anak yang membuat kesalahan dan dinasihati oleh ayah kandungnya atau ibu kandungnya akan lain perasaan dan pikirannya apabila dinasihati oleh ayah sambung atau ibu sambungnya. Begitu pula mungkin seorang murid SD dinasihati oleh wali kelasnya akan berbeda perasaannya apabila dinasihati oleh kepala sekolah atau guru kelas yang lain. Perbedaan penerimaan ini menunjukkan perbedaan sikap anak sebagai anak didik dalam mengolah pengaruh suatu alat pendidikan. Siapa yang menjadi pendidik bagi anak didik akan mempengaruhi hasil dari penggunaan alat pendidikan. Sebagai contoh, seorang guru yang berwajah simpatik akan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan seorang guru yang dari pembawaannya sudah memiliki wajah yang masam. Walaupun nasihat yang diucapkan kepada anak isi dan kata-katanya sama. Sehingga dalam alat pendidikan ini, watak dan perilaku dari seseorang orang dewasa ini juga turut akan mempengaruhi penerimaan alat pada anak didiknya. Selanjutnya adalah kriteria mengenai anak mana yang dikenai alat pendidikan. Di dalam alat pendidikan ini mengandung makna bahwa dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan anak didik. Apakah anak didik itu laki-laki, perempuan, anak pendiam, lincah, dan sebagainya. Jadi, dalam memilih alat pendidikan, harus memperhatikan jenis kelamin anak, watak dan pembawaannya, latar belakang hidupnya, taraf perkembangannya, psikologisnya, dan taraf kecerdasannya. Sebagai contoh, seorang siswi perempuan akan berbeda penerimaannya terhadap suatu teguran yang disampaikan oleh gurunya dibandingkan dengan seorang anak laki-laki. Seorang anak perempuan yang perasa akan berlainan dalam menerima suatu nasihat dibandingkan dengan seorang anak perempuan yang berwatak keras kepala. Seorang anak akan berbeda cara menerima nasihat
dari orang tuanya ketika ia berumur 10 tahun dibandingkan pada waktu ia sudah berumur 17 tahun. Keadaan tersebut itulah yang memiliki pengaruh besar terhadap alat pendidikan yang dikenakan kepadanya. Karena ketika anak berusia 10 tahun, nasihat dari orang tuanya dia terima dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Tetapi, manakala anak sudah berusia 17 tahun, anak berani bersikap membantah kepada orang tua. Hal ini menunjukkan sikap bahwa usia juga sangat mempengaruhi tingkat penerimaan alat pendidikan. Maka dari itu, peran pendidik di sini harus bisa menyeimbangkan sesuai dengan usianya, sesuai dengan psikis dan latar belakangnya yang sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya, mengenai bagaimana alat pendidikan itu bekerja, memuaskan atau tidak. Sebuah teguran, nasihat, atau hukuman yang diberikan oleh seorang pendidik harus memperhatikan apakah alat pendidikannya dapat digunakan kepada siswanya dengan baik atau tidak. Jika sudah ada perubahan dalam hal itu, maka pendidik tidak perlu menambah alat pendidikan yang lain, tetapi sebaliknya. Jika dirasa masih belum baik, maka pendidik diharuskan untuk menambah alat pendidikan bagi anak didik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sebagai contoh, misalnya ada anak yang bolos sekolah. Di sini, pendidik bisa memberikan sebuah teguran yang lebih keras lagi apabila kelakuan si anak ini masih tetap terus dilakukan. Bahkan bisa diberikan sebuah hukuman kepada anak tersebut agar anak tersebut merasa tidak ingin melakukannya lagi. Pendidik juga harus memperhatikan akibat pengaruh dari alat pendidikan yang telah diberikan kepada anak didiknya. Sejauh mana akibat dari alat pendidikan itu dapat memberikan dampak terhadap perkembangan kepribadian anak didik. Pendidik harus waspada bahwa setiap anak didik mengolah alat pendidikan yang dikenakan kepadanya menurut selera anak itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan suatu alat pendidikan banyak tergantung kepada kualitas pendidik itu sendiri, mencakup pengalaman pendidik, sifat kepribadiannya, taraf intelijensinya, dan pada kemampuan pendidik itu untuk menjelma menjadi alat pendidikan. Mendidik pada hakikatnya adalah menjadi alat pendidikan itu sendiri. Pengertian tersebut bisa dikemukakan dengan contoh pendidik yang melarang anak didiknya melakukan suatu perbuatan. Ia harus terlebih dahulu tidak pernah melakukan apa yang ia larang. Misalnya, seorang pendidik yang menasihati kepada siswanya agar tidak terlambat, membuang sampah pada tempatnya, dan selalu berpakaian rapi, maka pendidik tersebut juga harus menjadi contoh yang pertama bagi anak didiknya itu, sehingga anak didiknya dapat mencontoh kelakuan pendidiknya dengan datang terlambat, membuang sampah pada tempatnya, dan selalu berpakaian rapi sesuai dengan apa yang ia lihat dan sesuai apa yang dia dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Yusuf Padilla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
jenis-jenis alat pendidikan, di mana poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu poin pembiasaan, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga perintah. Jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama, pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsyafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti asusila. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan sebagainya. Anak-anak dapat menurut dan taat kepada peraturan-peraturan dengan jalan membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam rumah tangga atau keluarga, di sekolah, dan juga di tempat lain. Supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain: yang pertama, mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi, sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Yang kedua, pembiasaan itu hendaknya terus-menerus atau berulang-ulang dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu dibutuhkan pengawasan. Yang ketiga, pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambil. Yang keempat, pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus makin menjadi pembiasaan yang disesuaikan kata hati anak itu sendiri. Jenis-jenis alat pendidikan yang kedua adalah pengawasan. Barusan telah dikatakan bahwa pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan harus dilaksanakan. Mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Anak yang dibiarkan tumbuh sendiri menurut alamnya dan menjadi manusia yang hidup menurut nafsunya saja, kemungkinan besar anak itu menjadi tidak patuh dan tidak dapat mengetahui kemana arah hidup yang sebenarnya. Memang, ada pula ahli-ahli didik yang menuntut adanya kebebasan yang penuh dalam pendidikan. Rosen umpamanya adalah seorang pendidik yang beranggapan bahwa semua anak yang sejak dilahirkan adalah baik, menganjurkan pendidikan menurut alam.
Menurut pendapatnya, anak hendaknya dibiarkan tumbuh menurut alamnya yang baik itu sehingga mengenai hukuman pun Rosen menganjurkan hukuman alami. Tetapi pendapat para ahli didik sekarang umumnya sependapat bahwa pengawasan adalah alat pendidikan yang penting dan harus dilaksanakan. Biarkan secara berangsur-angsur, anak itu harus diberi kebebasan. Pendapat yang akhir ini mengatakan, bukankah kebebasan itu yang dijadikan pangkal atau permulaan pendidikan?